Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kolipa, nomor NIM 112210446, kelas MA 22C09. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi berupa video berjudul Penganggaran Kas sebagaimana syarat pengumpulan UAS di mata kuliah penganggaran. Apa sih penganggaran kas? Anggaran kas adalah salah satu cara perusahaan mengawasi berbagai hal. Pengawasan adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Bagian dari pengawasan adalah membandingkan apa yang dilakukan dengan apa yang direncanakan untuk melihat apakah ada efisiensi atau apakah manajer yang bertanggung jawab telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menjalankan perusahaan. Manfaat penganggaran kas. Manfaat penganggaran kas yang pertama ialah merencanakan dan mengendalikan pengeluaran kas agar tidak melebihi pendapatan. Yang kedua, mencegah terjadinya kekurangan kas yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasikan peluang investasi yang menguntungkan. Dan yang terakhir, meningkatkan disiplin keuangan dalam perusahaan. Metode dalam penyusunan penganggaran kas, yang pertama ada metode arus kas langsung. Metode ini hanya mempertimbangkan transaksi kas yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, metode arus kas tidak langsung. Metode ini mempertimbangkan transaksi kas dan non-kas yang memengaruhi arus kas. Dan yang terakhir, metode arus kas hibrida, yakni metode ini menggabungkan metode arus kas langsung dan tidak langsung. Di sini ada sebuah studi kasus yang akan saya bacakan. Metode penelitian tentang sempoa SIP adalah singkatan dari Most SIP Optimizing Education System for Children Brain Potential. Memiliki moto Basic for All Learning. Sempoa SIP adalah metode pelatihan otak yang menggunakan sempoa. Ini untuk anak-anak usia 3 hingga 12 tahun atau untuk anak-anak yang berusia 2,5 tahun dan sudah bersekolah di sekolah PG dan dapat secara mandiri memulai kelas sempoa lebih awal. Analisis faktor-faktor penyebab perbedaan atau selisih varians antara anggaran kas dan realisasi kas pada sempoa SIP TC di Simpang Periuk. Di sini ada data anggaran kas dan realisasi kas periode tahun 2021. Kita akan membacakan keterangan penerimaan kas. Yang pertama ada rekrutmen siswa masuk. Anggaran di 2021 sebesar Rp41.800.000 dan terrealisasikan sebesar Rp41.800.000, di mana keterangannya menjadi variable. Yang kedua, ada SPP siswa sebesar Rp182.400.000 dan terrealisasikan sebesar Rp182.400.000 dan tidak ada selisih dan memiliki keterangan variable. Yang ketiga ada buku pembelajaran, di mana anggarannya ini sebesar Rp24.800.000 dan terrealisasikan hanya sebesar Rp23.474.700, di mana hal ini memiliki selisih sebesar Rp1.325.300 dan memiliki keterangan unfavorable. Dan total pendapatan sebesar Rp249 juta dan terrealisasikan sebesar Rp247.674.700. Hal ini memiliki selisih sebesar Rp1.325.300 yang memiliki keterangan unfavorable. Selanjutnya ada pengeluaran kas. Pengeluaran upah sebesar Rp108 juta dan terrealisasikan juga sebesar Rp108 juta memiliki keterangan variable. Selanjutnya, kupon sempoa memiliki anggaran Rp10.800.000 dan terrealisasikan juga sebesar Rp10.800.000. Dan renovasi
Anggarannya sebesar 15 juta, namun terrealisasikan sebesar 19.588.600 rupiah. Hal ini memiliki selisih sebesar 4.588.600 rupiah dan memiliki keterangan unfavorable. Operasional Sempoa sebesar Rp20.200.000 dan terrealisasikan sebesar Rp18.750.000, memiliki selisih Rp1.450.000 dan memiliki keterangan unfavorable. Jadi total seluruh pengeluaran dari pengeluaran kas ialah sebesar anggarannya Rp154 juta dan terrealisasikan sebesar Rp157.138.600 dan ini memiliki selisih sebesar Rp3.138.600. Hal ini menyebabkan keterangannya unfavorable. Selanjutnya, anggaran kas Sempoa SIP TC Simpang Periuk. Anggaran kas Sempoa SIP TC Simpang Periuk adalah sebesar Rp157.138.600, tapi anggarannya hanya sebesar Rp154.000, Rp154 juta. Ada selisih sebesar Rp3.138.600. Yang buruk bagi perusahaan karena anggaran lebih kecil yang sebenarnya dikeluarkan. Alasannya karena biaya renovasi dan operasional sekolah serta kebutuhan untuk membeli bahan ajar baru setiap tahun. Faktor lain yang memengaruhi selisih atau variance baik itu menguntungkan favorable maupun tidak menguntungkan unfavorable ada pada penerimaan kas. Yang pertama, pengeluaran belum diatur secara teratur, karena pengeluaran kas untuk pembelian baju, alat tulis, dan perlengkapan selalu tidak teratur sehingga terkadang pengeluaran kas lebih besar dari penerimaan kas yang diperoleh. Yang kedua, pembelian stok paket buku melebihi keperluan sehingga memenuhi pengeluaran. Renovasi kelas harus diminimalisir jangka waktu dan kualitas material yang digunakan sehingga dapat digunakan dengan jangka panjang. Dan yang ketiga, pengeluaran pada tahun 2021 melambung tinggi karena adanya aturan untuk melakukan disinfektan setiap kelas dan ruangan sehingga memerlukan biaya tambahan yang dikeluarkan. Dan yang keempat, biaya yang dikeluarkan untuk training guru sangat memengaruhi pengeluaran. Faktor lain yang memengaruhi selisih varians, baik itu menguntungkan favorable maupun tidak menguntungkan unfavorable pada pengeluaran kas. Oke, tadi kita membahas tentang penerimaan kas, dan yang ini kita membahas tentang pengeluaran kas. Yang pertama, naik turunnya siswa yang aktif dalam pembelajaran, adanya dampak dari COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Yang kedua, pada tahun 2020 banyak siswa yang mendaftar dan ikut pembelajaran di Sempoa SIP, namun di tahun 2021 banyak wali murid yang mengajukan cuti karena efek dan dampak dari penyebaran virus COVID-19 sehingga memengaruhi pendapatan kelas. Yang ketiga, dengan adanya pembatasan social distancing, maka jumlah siswa yang ada di dalam kelas harus dibatasi sehingga dalam setiap ruangan hanya melakukan proses belajar mengajar dengan terbatas sehingga memengaruhi pertemuan siswa dan berpengaruh pada pembayaran SPP. Dan yang terakhir, adanya dampak COVID-19, banyak calon-calon siswa yang mengundurkan diri dari Sempoa SIP karena takut akan tingkat kebersihan pada proses belajar mengajar walaupun sudah diterapkan social distancing. Analisis anggaran kas. Analisis anggaran kas sebagai alat perencanaan atau planning. Perencanaan anggaran kas pada Sempoa SIP TC Simpang Periuk sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Sempoa telah memperkirakan berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk kegiatannya dan menganalisis kegiatannya.
baik yang rutin maupun yang tidak terjadi setiap hari. Namun perlu dilakukan dengan hati-hati agar semuanya berjalan dengan baik dan semua SIPTC simpang periuk dapat menangani setiap perubahan dengan cepat dan benar. Analisis anggaran kas sebagai alat pengendalian atau controlling, perencanaan anggaran kas untuk semua SIPTC Simpang Periuk sudah berjalan dengan baik karena perusahaan melibatkan seluruh divisi dalam pembuatan anggaran kas perusahaan. Namun, anggaran untuk masing-masing divisi harus dilihat terlebih dahulu sebelum dapat digunakan sebagai anggaran kas perusahaan. Kesimpulan anggaran kas Sempoa SIPTC Simpang Periuk yang pertama, menyusun anggaran kas Sempoa SIPTC Simpang Periuk menggunakan metode penganggaran bottom up. Setiap divisi dalam perusahaan membuat anggaran kas sendiri yang kemudian dikirim ke divisi keuangan untuk dijadikan laporan keuangan. Sudah ada anggaran kas untuk perusahaan dan divisi keuangan memberikan banyak pemikiran dan analisis. Kesimpulan yang kedua, perencanaan anggaran kas untuk semua SIPTC Simpang Periuk adalah sudah berjalan dengan baik karena perusahaan melibatkan seluruh divisi dalam pembuatan anggaran kas perusahaan. Namun, anggaran untuk masing-masing divisi harus dilihat terlebih dahulu sebelum dapat digunakan sebagai anggaran kas perusahaan. Berikut dengan laporan realisasi anggaran kas tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan kerja dalam pembuatan laporan anggaran kas perusahaan untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Dan dari kesimpulan tentang materi anggaran kas adalah, penganggaran kas adalah alat yang penting untuk membantu perusahaan dalam mengelola keuangan secara efektif. Dengan penganggaran kas yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa selalu memiliki dana yang cukup untuk menjalankan bisnisnya dan mencapai tujuannya. Cukup sekian presentasi video yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.